Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini tanggal 23 Februari 2021, saya akan melakukan ulasan untuk IHSG dan juga beberapa saham yang akan saya ulas, yaitu saham Elsa, Elnusa, Era, Telkom, XL, ISAT, Agro, dan Hoki. Namun sebelumnya saya akan memulai dulu dengan analisa pada IHSG. Untuk hari ini IHSG ditutup di 6272,8070 teman-teman ya. Dari bentuk candlenya terlihat untuk hari ini IHSG sebenarnya tadi sempat menyentuh di moving average 5, exponential moving average 5 di indikator saya, namun kemudian membentuk hammer dan closing lebih tinggi daripada lowestnya di dalam intraday. Oke, kita akan melihat di dalam indikator yang saya gunakan dalam pembacaan indikator dari sistem trading saya. Ini di dalam sistem trading saya menggunakan candle, kemudian moving average 5, 20, dan 200 ya. Kemudian juga momentum dan MACD. Dari sini terlihat bahwa, nih saya besarin, bahwa hari ini untuk IHSG memang ya benar tadi sempat sentuh di moving average 5, tetapi mantul dan closing di 6272. Dari momentum, saya besarkan dulu. Dari momentum sebenarnya di dalam sejak sekitar 5 hari ini ya, sekitar 6 hari trading itu IHSG sebenarnya memiliki momentum di atas 100. Sebenarnya pergerakannya ya boleh dibilang ada niat untuk naik, cuman niatnya juga tidak sekencang ketika momentumnya tinggi ya. Seperti ini teman-teman lihat, ketika di sini momentumnya gemuk-gemuk seperti ini, kemudian MACD-nya juga gemuk, kecenderungannya IHSG juga akan berlari kencang seperti ini ya. Jadi di area ini IHSG-nya kenceng, naiknya kenceng, didukung volume yang kenceng, didukung juga momentum dan MACD yang kenceng. Kalau saat ini ya, sejak turunan kemarin itu sebenarnya IHSG itu gerakannya boleh dibilang di situ-situ aja. Di situ-situ aja ya. Ini terlihat kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, sebenarnya ya itu adalah ya area-area mainnya saat itu. Saat ini area mainnya ya ini kan ada resist yang menjadi support ya di kisaran 6170-an, rentang pergerakannya sampai di 6310-an. Perkiraannya sekitar itu ya. Dengan MACD yang di atas 0 tetapi tipis. Jadi pergerakannya ya boleh dibilang sideways lah. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan masih seperti itu teman-teman ya. Masih seperti itu, mungkin sampai berapa minggu ke depan teman-teman mesti terbiasa dengan kondisi IHSG setelah bulan Januari memang seperti itu. Tetapi tidak usah khawatir ya. Artinya juga selama teman-teman bisa memanage tradingnya dengan baik, tetap ada saham-saham yang bagus pergerakannya. Ya seperti yang akan saya bahas tadi, ada saham-saham yang pergerakannya bagus dan menarik perhatian saya ya. Oke, saya akan mulai membahas dari Elnusa teman-teman ya. Oke, saya akan mulai membahas dari Elnusa. Saya bahas di sini aja teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini adalah satu trader view, satu pain trading yang saya gunakan untuk memantau pergerakan saham. Jadi di sini untuk Elnusa ya, untuk Elnusa ini teman-teman lihat di sini di chart ini adalah Elnusa mengalami penurunan, kemudian di dalam tren turunnya ini dia pullback ya. Dia pullback ke atas dan ini untuk saat ini
El Nusa itu berada di atas moving average 5. Sudah terjadi golden cross sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hari yang lalu. Sebenarnya El Nusa itu udah golden cross di kisaran 380-an ya. Nanti saya bahas juga di Fibonacci-nya juga untuk support resistnya. Ini saya bahas dulu secara umum untuk El Nusa ya. Jadi El Nusa itu naik dari dasar seperti ini. Nah, kemudian closingnya adalah di 424 teman-teman ya, 424. Ini teman-teman lihat, ini adalah chart daily-nya El Nusa. Ini adalah chart intraday. Jadi di dalam intraday El Nusa tadi kan sempat di 406 lowest-nya. Jadi open-nya di 410. Jadi open di 410, di sini turun, kemudian naik ya, naik, dan naiknya sempat ke sini ke sekitar 418 sepertinya ya. Di sini nih di 418 terus turun ya. Ini galau juga kan bagi teman-teman yang sudah membeli dan melihat pergerakan seperti itu. Udah membeli El Nusa dan dalam intraday-nya galau seperti ini nih. Begini teman-teman, untuk El Nusa ini saya memiliki patokan bahwa 406 itu adalah start 38% retracement. Jadi itu adalah titik support penting, karena itu adalah 406 itu adalah ya di sini ya. 406 itu adalah titik retracement 38. Itu orang-orang cenderung akan masuk di area-area seperti itu. Oke, jadi teman-teman, ini saya bawain Fibonacci untuk El Nusa ya. Jadi El Nusa di dalam tren turun ini, di sini ya, sampai sini saya tarik untuk melihat peta pergerakannya El Nusa ya. Di dalam tren turunnya ini, ya di sini dia retrace ke atas, ya retrace-nya ke sini. Oke. Kenapa saya bilang tadi 406 adalah titik penting, dan ketika opening di 410 dan kemudian El Nusa rebound dari 406 ya, karena 406 ya, perkiraan 406 itu adalah titik retrace 38. 38,2 atau 406 atau 408 itu adalah area support. Jadi orang-orang yang memahami mulai masuk di area 406, 408, dan hari ini closing untuk El Nusa adalah di 424. Ini pergerakannya sebenarnya udah saya pantau lama teman-teman ya. Lama. Kalau teman-teman setia mengikuti channel saya, tentu sudah bosen dengan bahasan saya tentang El Nusa, karena saya bahkan cerita tentang perjalanan saya masuk di El Nusa, kemudian saya short dari 404 sampai 498 ya, 496 itu, terus kemudian saya cover dan saya cut loss dan saya cover lagi beberapa kali di sini, dan kemudian saya masuk dan kemudian beli lagi di sekitar 400. Itu story-nya selalu saya cerita setiap saya membeli di El Nusa. Jadi teman-teman lihat saat ini El Nusa berhasil ini ya, istilahnya berhasil bermain di atas 408. 408 itu adalah retracement 38. Dan untuk besok El Nusa itu berhadapan dengan 430. Itu adalah resistan 50% retracement dari retracement naiknya ini. Ini untuk El Nusa. Oke, kita kembali ke broker summary dari El Nusa ya. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di net sell broker yang net sell itu adalah YP, SQ, NI, dan CC. Ini mostly adalah broker retail ya teman-teman. Sedang buyernya adalah ada MG, JP, DH, CP. Tidak terlihat asing sih sebenarnya. Cuman yang menarik perhatian saya adalah untuk El Nusa saat ini average-nya, ini teman-teman perhatikan di sini, average-nya adalah 416. 416 itu kalau kita lihat di peta, 416 itu ya sudah cukup jauh lah dari inilah apa ya, 416 kan di sini ya, 416 itu average-nya di tengah lah, saya garis di sini, 416 itu di sini, dan closing-nya adalah jauh di atas titik tengah tadi. Jadi berarti apa? Berarti banyak yang membeli di harga atas. Nih teman-teman lihat,
Di dalam perjalanan El Nusa dari jam opening awal tadi, ini yang saya kotain ini adalah posisi ketika buyer mendominasi ya, buyernya mendominasi, istilahnya berani membeli. Nah ini di sini kita bisa lihat, ini belum saya garis, buy at offer-nya ya, buy at offer-nya itu mulai 4.12 itu cenderung besar nih teman-teman. 4.12 ini buy at offer-nya besar di sini. Kemudian di 4.18 besar dan di 4.20. Jadi cenderung orang cenderung hajar kanan atau buy at offer tuh justru ketika harganya naik. Seperti itu. Seperti di ini terlihat di 4.20, 4.22, 4.24 itu orang cenderung hajar kanan. Yang mendorong pergerakan El Nusa naik lebih kencang teman-teman ya. Dan yang teman-teman perlu perhatikan saat ini untuk El Nusa ini juga volumenya mendukung teman-teman. Jadi volumenya mendukung ini seperti ini teman-teman, ini ketika naik di sini breakout itu didukung volume. Nah ini bagus sekali, volume rata-rata 20 harinya adalah di sini. Nah dengan kondisi seperti ini harapannya misalkan besok marketnya bagus, maka El Nusa akan testing resist di 430 seperti itu teman-teman ya. 430 kan berarti tersisa 6 poin saja dari pergerakannya hari ini, highestnya hari ini seperti itu ya teman-teman. Oke, itu bahasan saya untuk El Nusa. Apakah mungkin ada yang perlu saya tambah? Oh ini untuk El Nusa ya, ini saya bukakan juga di posisi asingnya. Sebenarnya untuk asingnya kemarin besar. Untuk hari ini sih asingnya keluar sih teman-teman ya. Tapi ini bukan merupakan patokan utama bagi saya ya. Karena mau asing mau bukan asing, bagi saya yang penting ada volumenya, volume pergerakannya kan seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk El Nusa teman-teman. Saya lanjutkan ke saham lainnya adalah ERA ya. Saya lanjutkan ke saham ERA. Oke teman-teman, ini saham ERA teman-teman ya. Ini saham ERA. Jadi pertama kita bicara tentang tren ERA. Nah, ERA itu memiliki tren seperti ini teman-teman. Trennya naik. Kalau teman-teman pasang moving average 5, moving average 20 itu moving average 5-nya itu dominan di atas 20. Itu adalah kecenderungannya adalah uptrend. Nah, ERA ini adalah saham-saham yang sering saya pakai untuk trading. Jadi saya beli jual. Kenapa seperti itu ya? Karena memang bentuk perulangannya harga di ERA itu memancing saya untuk trading seperti itu. Nah, seperti ini kalau teman-teman lihat, perulangan harga di ERA itu membuat saya suka trading di saham seperti ERA ini. Ini kan enak sekali untuk trading teman-teman. Ini kalau teman-teman aktifkan MA20, nah seperti ini ya, enak sekali untuk trading. Nah, tetapi kemarin saya sampaikan di video saya terakhir, hati-hati untuk ERA di sini ya. Kenapa? Ya, untuk kenapanya saya mesti lari ke OLT saya karena dari situ sistem saya bisa menganalisa lebih detail ya. Oke, teman-teman, ini ERA di analisa sistem saya. Ini sistem trading saya. Kalau teman-teman mau belajar lebih detail silahkan buka video saya udah bikin. Nah di sini nggak enaknya saya nggak bisa coret-coret ya. Nah di sini kemarin kan saya sampaikan nih untuk ERA. Nah, untuk ERA ini teman-teman mesti hati-hati karena kemarin ERA itu di dalam tren naiknya nih, saya ambil tren naiknya itu kalau sistem saya berkata mulai trennya dari sini ya sampai tren kenaikan ERA di sini. Jadi dari sini sampai sini ya, itu ERA itu boleh dibilang momentumnya itu tidak pernah turun dari ini. Istilahnya tidak pernah turun dari 100. Jadi ini saya geser ke 100 ya. Saya geser ke 100 teman-teman di sini. Ya. Jadi di dalam sistem saya ini kan menggunakan ini ya teman-teman, moving average dan juga menggunakan momentum. Sebentar saya hapus dulu teman-teman ya. Nah,
Ini teman-teman lihat dari garis ini ke sini. Ini terlihat momentumnya selalu di atas 100. Artinya gerakannya ERA ini sangat niat sekali ya. Dalam gerakan ini dia niat sekali, gerakan naiknya itu dia niat sekali. Di dalam gerakan naiknya itu dia niat. Nah, ini. Ya. Ini terlihat dari momentumnya yang juga selalu di atas 0 nih. Selalu di atas 0 momentumnya. Ini kan selalu di atas 0 nih. Ya, seperti itu. Tetapi kemarin kan sempat di bawah 0. Nah, ini saya bilang kenapa kemarin harus hati-hati ya, karena kalau di bawah 0-nya dan cenderung dia terus turun di bawah 0, maka kemungkinan ERA ini akan melanjutkan dead cross-nya. Jadi turun ke bawah seperti itu. Nah, tetapi di video saya itu kan saya bilang karena ada doji seperti ini kan doji teman-teman ya. Doji adalah candle bingung. Ini adalah candle bingung ini. Jadi perlu konfirmasi besoknya. Ya, ERA itu kebiasaannya adalah dia turun terus naik seperti itu. Nah, seperti juga hari ini. Hari ini di 2690 saya sebenarnya sudah hampir hajar kanan untuk ERA. Tapi saya urungkan karena hari ini saya konsentrasi ke saham lain, yaitu Elsa dan Telkom. Ini kalau kita lihat di gerakan 60 menit, nah seperti ini. Di gerakan 60 menit, ini tanggal 19 ya, kemarin ya. Berarti yang tanggal 22 itu di 22 di sini teman-teman. Ya di sekitar, sebentar saya cari dulu, 22 tanggal 23 maksud saya, 23 itu di, nah di sini. Berarti tadi ya sekitar 2690 tuh saya udah hampir hajar kanan untuk ERA. Tapi karena konsentrasi saya ke Elsa sama Telkom ya saya urungkan. Bagus sekali sih akhirnya untuk pergerakannya untuk ERA, bisa sekali untuk trading. Saya kembali ke ini ya, saya bisa sekali untuk trading untuk ERA ini sebenarnya. Oke, nah seperti ini kalau kita misalkan cari di hourly-nya, nah ini hourly-nya ERA di sini sangat mungkin kan kalau teman-teman trading dari 2690 di sini udah sekitar 5% teman-teman. Jadi ya memang ini barang tradingan saya, kalau dia turun saya cenderung beli, naik saya buang seperti itu. Teman-teman kalau belum hafal gerakannya mungkin nggak sabar, tapi sebenarnya ERA itu gerakannya mudah sekali sih untuk trading. Dan ini juga saya dapat masukan juga dari, maksudnya saya dapat feedback juga dari beberapa teman pengikut ini channel saya, bahwa mereka juga sudah mulai menerapkan trading di ERA, ya mengikuti lah seperti itu. Cuman pesan saya mesti dihafalin, hati-hati ya seperti itu, karena mungkin trading style saya belum tentu sama dengan teman-teman seperti itu. Nah ini volumenya di ERA juga bagus ya. Saya kembali ke sini. Jadi untuk ERA saat ini untuk average-nya adalah 2750. 2750 kan berarti di atas 2690 ya. Itu. Nah, untuk ERA ini terlihat teman-teman dari 2750 itu, dari 2750 itu dia ini buy at over. Jadi orang tuh berani membeli di hajar kanan, buy at over. Ya mungkin kalau saya pas ikut trading saya trading ERA saya termasuk yang buy at over, dan kemudian juga closingnya saya jual di atas. Nah seperti itu. Jadi untuk ERA saya bukan hold lama, bukan, tapi ini adalah tipikal saya buy ketika di low dan saya jual di atas. Ini terlihat seperti ini. Orang-orang ini hajar kanan, beli di over, baru sell at bid. Seperti ini teman-teman lihat. Seperti itu untuk ERA teman-teman ya. Apakah mungkin ada yang mau saya sampaikan untuk ERA? Untuk ERA untuk hari ini, nah ini asingnya banyak masuk ya untuk hari ini. Ya memang setelah berapa hari asingnya keluar ya. Ini boleh dibilang nih mungkin bisa menjadi selling climax ya. Karena ERA kan sempat turun tuh di mana di beberapa hari kemarin. ERA kan sempat turun di chart yang ini.
Yang era Broxham ini kan sempat turun nih teman-teman nih di sini ya. Nah, terus kalau di sini dilihat di eranya ini pada saat turun kan di bule yang asingnya yang buang ini ya. Terus hari ini kemarinnya mulai recovery dan hari ini kenceng recovery-nya karena asingnya naik lagi seperti itu. Bagi teman-teman yang menggunakan data referensi asing untuk tambahan pengambil keputusan boleh saja. Kalau saya sih tidak mutlak ya, karena yang penting adalah ada volume transaksi seperti itu. Itu adalah untuk era. Saham kelanjutannya adalah Telkom. Nah, teman-teman untuk Telkom ya, teman-teman yang ikuti channel saya, tadi kan saya sempat sampaikan ketika harganya masih 3310 saya sempat sampaikan ya, karena kemarin saya udah analisa Telkom kan. Saya analisa Telkom. Jadi saya cukup hafal chartnya Telkom. Jadi ketika di pantauan saya, di pentra pantauan saya, jadi saya kan memantaunya di ini ya. Istilahnya saya memantau di sini ya. Kalau saya memantau di sini, Telkomnya muncul di layar ini, saya segera actionnya adalah positioning seperti itu. Nah, setelah positioning atau sebelum positioning atau ketika ada trading idea bagus, sebenarnya saya sering sampaikan ke teman-teman di sini kan, seperti ini. 3310 saya shout Telkom. Seperti itu. Alasannya adalah saat itu adalah MACD-nya mulai di atas 0 dan juga untuk momentumnya mulai dari negatif ke 0. Berarti itu mulai ada niat. Niat bagusnya untuk Telkom itu nanti ketika Telkom ini benar-benar beranjak. Nah, untuk Telkom teman-teman, perhatikan. Ini adalah ketika MACD-nya gemuk di atas 0 dan ini ketika momentumnya gemuk dan kuat di atas 100. Pergerakan Telkom seperti ini. Perfect bullish ya. Mulai di sini perfect bullish, tetapi sebenarnya mulai bullish di sini. Ditandai dengan momentumnya di atas 100, MACD di atas 0, dan jarak antara moving average 5 dan 20 atau 10 dan 30 apabila teman-teman menggunakan 10-30 itu jaraknya lebar. Ini membuktikan bahwa ini saham momentumnya kuat. Nah, saat ini sebenarnya sifatnya untuk Telkom ini dia baru awal-awal bergerak. Kalau kita perhatikan dari momentum, dia baru bermain di perbatasan antara negatif dan 0, baru start mesin. Dan untuk MACD saat ini bermain di atas 0. Terus terjadi Golden Cross mungkin besok ya, 5.20 mungkin besok. Nah, kira-kira gimana untuk Telkom ke depan? Nah, untuk Telkom ya, untuk saat ini yang udah masuk hari ini kita nikmatin saja. Dan besok kita lihat, karena hari ini sepertinya Telkom ada news ya. Nah, masalahnya saya bukan aliran news ya, jadi saya tidak mengejar newsnya seperti apalah seperti itu. Jadi saya melihat pergerakannya seperti apa, saya beli bukan karena ada news langsung saya beli, enggak. Biasanya seperti itu akan telat. Jadi kalau di dalam trading itu teman-teman mesti melihat chartnya, karena chart itu adalah merefleksikan dari action Anda. You see what is on the chart. Jadi kita harus trade based on chartnya gitu loh, bukan berdasarkan news. Kalau teman-teman berdasarkan news itu cenderung ketinggalan. Kalau teman-teman nggak memantau news, kalau memantau chart dan mau beraksi atau teman-teman mengambil action ketika chart itu bagaimana, nah itu biasanya nggak telat news. Kalau saya prinsipnya saya lihat dulu pergerakan seperti apa baru saya cari news. Ya news itu nanti-nantilah seperti itu, jangan ngelihat news dulu baru beli, jangan. Kadang juga pagi-pagi grup-grup yang menginformasikan news seperti itu memang memberikan news, tapi
bukan berarti kita langsung membeli nggak. Kita mesti melihat dulu pada saat news itu dirilis ada pergerakan nggak seperti itu. Ya kadang ada pergerakan yang sangat cepat ya, mungkin grupnya besar sekali, mendrive pergerakan secara lokal seperti itu, sangat mungkin terjadi. Cuman teman-teman mesti hati-hati kalau saham-saham itu kapitalisasinya kecil dan ada dorongan news di grup tertentu. Nah, teman-teman mesti waspada karena ketika itu digerakkan oleh satu grup dan kebetulan kapitalisasi yang kecil, itu bisa istilahnya kalau sudah tidak dibeli lagi, kecenderungannya saham akan turun. Kan seperti itu. Karena di saham ini, teman-teman akan untung kalau sahamnya itu naik atau dibeli kan. Saham naik karena dibeli. Kalau sudah tidak dibeli, kan kemungkinannya hold atau jual, kan seperti itu. Kalau banyak trader dengan beda horizon, beda time frame untuk trading, tentu akan menyebabkan terjadinya transaksi jual kan gitu lah, jual beli kan gitu kan. Nih saya udah pegang barang, saya udah mau switching aja atau saya mau jual aja, ya akhirnya keluar. Padahal mungkin ada trader lain dengan horizon yang lebih panjang, dia akan hold lebih lama daripada trader yang jual. Seperti itu. Itu adalah untuk Telkom. Mungkin saya ada tambahan lagi untuk Telkom, saya cek dulu. Oke, untuk broker summary ya. Tadi belum bahas broker summary. Ini di sini terlihat ya bahwa Telkom saat ini terjadi. Ini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, ini satu candlestick saja bisa melahap berapa hari. Jadi satu candlestick itu bisa melahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin 1 bulan pergerakan Telkom tuh dilahap oleh satu candle ini. Ini bukan gerakan yang main-main seperti itu ya. Kenapa saya bilang bukan main-main? Ya karena dari sini pun terlihat. Teman-teman lihat ini adalah net sell broker. Ini YP, GR, PD, KK, NI. Kemudian net buyer-nya atau broker yang melakukan posisi beli net itu adalah AK, CC, RX, BK, CG, CS. Teman-teman yang perlu perhatikan adalah AK, RX, BK, CS, CG. Itu adalah broker-broker top. Kemudian kita lihat juga sepanjang hari dominasi buyer ini adalah lebih besar daripada seller. Terlihat juga pada setiap level jam, level per 30 menit ini terlihat dominasi yang hijau lebih besar ya. Dominasi hijau ini adalah dominasi dari buyer. Posisi untuk Telkom saat ini average adalah ada di 3375. Jadi kalau teman-teman tadi sempat membeli Telkom, perhatikan average-nya di mana ya. Walaupun saat ini closing-nya di 3470, tetapi kalau dilihat average intraday adalah di 3375. Seperti itu. Mungkin ada informasi tambahan untuk Telkom, saya akan cek dulu. Nah, di sini teman-teman lihat untuk Telkom sejak 1 Februari asing memiliki kecenderungan buy yang besar dan hari ini adalah asing membeli jumlah yang jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Ini teman-teman lihat sendiri. Ini adalah untuk Telkom. Oke, kemudian kita cek pergerakan Telkom, peta pergerakan Telkom ya. Oke teman-teman, ini peta pergerakan Telkom, kita akan lihat resistannya. Nah, ini pagi tadi itu support untuk Telkom itu masih di 3180. Pergerakan yang kuat dia bisa menembus 3270 di 38. Nah, di sini ini orang sudah keluar minatnya untuk membeli semuanya ya. Kemudian sempat atau langsung menghajar resist di 3340 dan 3410. Jadi pergerakan hari ini melibas 1 2 3, 3 resistan Telkom dan bahkan closing hampir mendekati resistan 78. Jadi untuk besok perhatikan resistan untuk Telkom adalah 3510. Apabila kuat maka Telkom akan berhadapan dengan resisten
3640. Baru kemudian kita akan bicara kemungkinan targetnya. Ya kalau kita lihat ya mungkin ini ya, istilahnya kondisi pandemik seperti ini, perusahaan-perusahaan telekomunikasi diuntungkan dengan kondisi ini ya. Tentu kebutuhan orang untuk komunikasi semuanya akan meningkat seperti itu. Dari yang sebelumnya mungkin cukup pakai kuota saja, beli paket kuota saja, mungkin sekarang sudah harus perlu layanan komunikasi, layanan data ya, seperti yang dijual oleh Telkom dan perusahaan-perusahaan sejenis ya, seperti itu. Oke, untuk Telkom saya cukupkan di sini. Saya akan lanjutkan. Bahasanya lama banget ya. XL Isat Agro Hoki. Panjang sekali ini, mau berapa jam ini. Oke, saya lanjutkan dengan XL ya teman-teman. Oke, ini untuk pergerakan harga XL teman-teman. Hari ini ada ini ya, ada perlawanan. Hari ini ada perlawanan. Jadi untuk XL saya masih gunakan resisten saat ini di 2240. Ya karena untuk pakai ini kita lihat di sini kan ada area-area demand cukup banyak. Jadi ini masih di area-area demand lah saat ini ya. Jadi untuk resist untuk XL masih di 2240. Kita akan lihat informasi Excel lainnya. Kita akan lihat informasi Excel lainnya apakah ada yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman. Ini Excel ya. Ini di dalam pergerakannya sejak sekitar Desember Excel mengalami penurunan ya. Ini teman-teman bisa lihat mengalami penurunan. Untuk hari ini ada perlawanan ya. Ada perlawanan ini teman-teman bisa lihat. Dengan intraday pergerakannya adalah seperti ini. Sebenarnya dari kemarin juga grup-grup Telekom ini udah saya bahas. Karena kenapa? Ya karena ini saham-saham Telekom ini kan sudah berada di dasar semua. Sudah berada di dasar semua tetapi tidak turun lebih dalam. Nah itu biasanya tinggal menunggu waktu aja seperti itu. Pergerakan untuk Excel hari ini lowestnya di 2130, kemudian sempat naik di 2240. Itu berarti berapa itu? Berarti lebih dari 110 poin pergerakannya ya. Kemudian kalau teman-teman lihat saat ini antara buyer dengan seller itu buyernya ya istilahnya lebih kuat daripada sellernya, tetapi sedikit saja. Nih hampir di setiap 30 menit sesi seperti ini teman-teman ya. Kecenderungannya adalah sama. Kekuatan buyer sellernya. Jadi masih perlu konfirmasi besok untuk XL. XL masih perlu konfirmasi besok. Apakah mau naik lagi ataukah mau melanjutkan konsolidasinya di base seperti itu. Oke, kemudian analisa saya lanjutkan ke ISAT, Indosat. Oke teman-teman, ini Indosat. Indosat di video-video saya sebutkan bahwa ini masih dalam tren naik dan dia saat ini ring atau bermain di dalam ring atau konsolidasi. Seperti ini bentuk dari ISAT. Di dalam konsolidasi biasanya ditandai dengan volume yang rata kecil seperti ini. Belum menarik perhatian karena kalau di Fibonacci saya itu baru mulai akan tertarik apabila ISAT itu, jadi saya baru akan mulai tertarik kalau ISAT itu di kisaran retrace 50, yaitu ya di sini, tapi kayaknya agak sulit ya. Kayaknya agak sulit. Di 38 aja mantul lagi seperti itu. Kemarin sempat mencoba turun di bawah 23 tapi tidak sampai, sudah rebound. Seperti itu untuk ISAT. Pergerakan harga ISAT saat ini ya masih di range 23, 5450 dan 6450. Ya memang pergerakannya masih
masih inline on track untuk Indosat. Apakah ada informasi lain untuk Indosat? Saya coba cek dulu. Ya seperti ini untuk asingnya, untuk Indosat sebenarnya ya asingnya masih cukup dominan teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya lanjutkan ke agro. Kita akan lihat dulu broker summary dari agro. Nah ini teman-teman, ini adalah peta secara umum agro. Teman-teman lihat di sini dari lembahnya kemarin agro kan sempat naik ya, sempat naik. Nah kemarin kenaikannya kenceng, tapi hari ini doji di sini teman-teman lihat nih doji atau di sini. Nah teman-teman lihat di sini. Saya perbesar. Nah ini ada doji di sini ya. Ada kemarin naik doji seperti ini. Nah, kalau kita lihat di dalam intraday-nya seperti ini, ya ini kan akhirnya membentuk doji karena dia openingnya di atas, turun ke bawah, naik lagi, terus. Ini bentuknya adalah symmetric triangle di dalam intraday-nya, symmetric triangle, dan tutup tepat di garis tengah atau di sumbu dari symmetric triangle-nya itu. Akhirnya kalau direpresentasikan ke daily candle, bentuknya adalah doji. Kira-kira seperti apa untuk agro? Kalau menurut saya, agro ini dia akan konsolidasi dulu. Karena agro memiliki kecenderungan seperti itu. Jadi kayaknya nih pergerakannya hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Dan kayaknya tradernya juga hati-hati sekali nih. Jadi dulu yang udah takut udah pada lepas semua. Pas di bawah mau masuk udah nggak berani. Nah sekarang udah tinggi. Mau masuk ini agak-agak takut. Tapi kalau nggak masuk juga kepingin seperti itu. Jadinya ya ragu-ragu, pelan-pelan seperti itu. Tapi justru itu sebenarnya bagus. Pergerakannya hampir jadi kayak TKIM NKP chartnya. Jadi setiap ada naik, ada konsolidasi. Setiap naik ada konsolidasi. Itu adalah semacam pause. Jadi di dalam tren naiknya ini ada pause. Pause-nya berupa konsolidasi ya, konsolidasi. Ini adalah bagus, itu memberikan satu pondasi kenaikan yang kuat. Jadi setiap lantai-lantai support, lantai-lantai resist itu dia ada kumpulan orang di situ, kumpulan orang yang membeli di harga di situ, konsolidasi. Setelah konsolidasi naik. Seperti itu. Itu adalah wajar untuk agro ya. Justru pergerakan seperti itulah yang disukai banyak trader, tapi trader yang udah tahu. Kalau trader yang tidak tahu, kecenderungannya suka yang naik tanpa konsolidasi. Tapi kalau turun langsung remuk. Seperti itu. Ya kayak Antam awal-awal Januari kemarin kan gitu. Kenaikan tanpa konsolidasi seperti itu. Begitu turun ya langsung. Maksud saya kalau Antam pakai konsolidasi ya. Ada beberapa yang nggak pakai konsolidasi. Saya masih hafal. Silakan dicek IRA coba ya. Dicek IRA. Nah seperti ini kan boleh dibilang tanpa konsolidasi. Naiknya langsung. 3 hari langsung habis. Seperti itu. 3 hari langsung puncak. Seperti itu ya. Itu untuk saham-saham. Saya kembalikan ke agro. Apakah mungkin ada yang perlu saya sampaikan untuk agro? Oke, untuk agro saat ini per hari ini itu sellernya sih cenderung dominan sih, 53%. Nah ini untuk agro sellernya itu asing teman-teman. Buyernya adalah retail. Coba kita lihat dari sisi sini. Nah ini kelihatan ya, tadi saya bilang sellernya asing. Ternyata benar asing melakukan posisi jual di sini. Ya kita lihat aja ke depan. Untuk agro, teman-teman lihat peta pergerakan agro. Untuk support masih di 1210, resist 1320 untuk agro. Saya akan lanjutkan saham berikutnya adalah Hoki. Oke, untuk saham Hoki. Saham Hoki. Brock summary Hoki. Oke.
Teman-teman lihat ini sejak awal Desember 2020 untuk hoki sebenarnya ada satu range, satu konsolidasi area di sini. Tetapi di pertengahan Januari sempat keluar dari konsolidasi di sini. Terus kemudian kemarin ada berita mau stock split naik. Juga keluar dari konsolidasi di atas. Kalau teman-teman pakai Bollinger biasanya dia yang harga-harga yang keluar seperti ini akan kembali lagi. Nah, kalau boleh saya asumsikan kotak hijau dan kotak hijau di bawah dan kotak di atas. Ini kalau saya masukkan ke sini atau kita rata-rata di dalam rentang konsolidasi ini harga agro itu nggak kemana-mana, tidak di bawah dan juga tidak di atas. Silakan teman-teman yang memiliki ini indikator volume terhadap price, maka akan ketemu bahwa base price-nya dari hoki ini masih di dalam kotak ini. Nah, untuk saat ini kalau saya lihat perkiraan saya harga untuk hoki itu sudah mendekati resist di atas di kisaran 290-300. Jadi kalau ada dorongan volume, ada kemungkinan agro akan bermain di atas 300. Untuk saat ini, per hari ini intraday-nya adalah buyer-nya dia cenderung dominan, hanya cenderung dominan ya daripada sellernya. Terutama di closing tadi 1 jam menuju closing, buyer-nya adalah dominan untuk membeli di over. Namun yang teman-teman perhatikan di sini asingnya BK melakukan net sell yang dominan teman-teman ya. Kita lihat dari sisi asingnya coba. Nah, betul juga teman-teman dalam 4 hari ini hoki asingnya dominan. Saya sih cukup tertarik dengan bid offernya untuk hoki ini karena tadi kan makan kanannya cenderung kuat seperti itu. Cuman overnya diisi terus seperti itu. Jadi ketika overnya diisi terus kan jadi nggak jadi naik seperti itu. Oke, untuk hoki saya masih tertarik, besok akan saya pantau terus. Jadi itu tadi teman-teman yang saya analisa. Ada berapa saham tuh? Ada 7 saham. Elsa, Era, Telkom, Excel, Isat, Agro, Hoki. Baik, demikian dari saya Surya, MS Trade and Investment. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan bagi yang belum silakan untuk subscribe ya. Terima kasih, semoga channel ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.